Nah, sekarang pemirsa kita balik lagi. Hari Anak Nasional. Karena sekarang kan ini kita lagi selebrasi ya. Walaupun Hari Anak Nasionalnya kemarin tanggal 23 Juli. Kita lihat ini adalah bagaimana Hari Anak Nasional tahun 2025 yang diperingati dan dirayakan juga oleh Metro TV, pemirsa. Di sana juga ada ini seperti boneka yang menggunakan tangan dan dinarasikan dengan suaranya. Rafa tersenyum. Iya, karena aku adalah anak digital. Anak digital yang hebat, tahu cara menggunakan teknologi dengan baik. Gitu deh ceritanya. Sky, mau kasih tahu nggak pesan moralnya? Boleh. Jadi pesan moralnya adalah anak digital itu bukan hanya jago dengan gadget. Tapi anak digital yang hebat itu tahu waktu, bertanggung jawab, dan juga pemirsa, jadi ini yang Anda saksikan ini adalah rangkaian dari kegiatan perayaan Hari Anak Nasional 2025 yang saat ini sedang diselenggarakan di Sentra Handayani Bambu Apus. Ini adalah salah satu sekolah rakyat dan ini adalah pembacaan dongeng anak tuh. Ada menteri sosial juga, Val. Ya, untuk mengetahui keseruan langsung di sana kita akan kembali terhubung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi. Adi, nampaknya semakin seru ya, saat ini sedang berlangsung dongeng boneka ya, performance boneka dongeng ini. Bisa dijelaskan ada keseruan apa lagi nantinya di sana? Ya benar sekali Fareli, baru saja kita simak ada dongeng boneka yang disampaikan, pesannya kurang lebih seperti yang juga sudah kita dengarkan bersama. Pesannya adalah bagaimana bijak menggunakan gadget. Tadi ceritanya sangat menarik begitu ya, bagaimana fenomena yang kita lihat anak-anak sekarang banyak sekali yang lebih tertarik dengan gadget begitu. Tadi diberikan ada beberapa hal yang juga tentunya menjadi inspirasi juga bagi orang tua dan anak-anak, bagaimana gadget ini bisa digunakan dengan bijak, harus tahu waktu kalau menggunakan gadget. Selain dongeng boneka ini, tadi juga sudah ada pertunjukan seni yang ditampilkan dan tadi juga sudah bersama-sama Menteri Sosial Republik Indonesia Gus Ipul. Juga tadi ada aura farming di semua anak-anak yang ada di sini tadi beserta Gus Ipul juga, dan pastinya bersama Dika, penari pacu jalur ini tadi bersama-sama menunjukkan gerakan aura farming yang terkenal atau yang saat ini atau belakangan ini viral di media sosial. Dan nanti Valerie juga akan ada berbagai rangkaian kegiatan lainnya, ada pertunjukan dari polisi cilik juga, nanti ada talk show juga. Talk show ini tidak hanya dengan pihak Kementerian Komdiji, nanti akan ada juga dari Kementerian PPA, lalu ada pemerhati anak dan juga akademisi yang tentunya berkaitan bagaimana kita memaknai Hari Anak Nasional tahun 2025. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa peringatan Hari Anak ini bukan hanya soal momentum atau perayaan saja, tetapi ini juga menjadi pengingat bagi kita bagaimana memenuhi hak-hak anak atau pemenuhan hak-hak anak, hak kesejahteraan anak, bagaimana mereka bisa hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik. Dan di era digital juga yang menjadi penting adalah bagaimana memberikan akses, pemerataan akses digital bagi anak-anak untuk hal-hal yang positif, misalnya untuk pembelajaran begitu. Tapi juga yang paling penting adalah bagaimana memastikan anak-anak ini tetap aman berada di ruang digital. Nanti akan ada materi yang disampaikan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, termasuk nanti Menkomdiji Muti Hafid juga dijadwalkan akan hadir di sini sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi acara ini sudah ada sambutan juga yang disampaikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dalam sambutannya tadi Gus Ipul menekankan bahwa pemerintah saat ini sangat concern dengan anak-anak, karena memang anak-anak ini adalah menentukan nasib bangsa ke depan. Apalagi Indonesia sedang mempersiapkan Indonesia Emas 2045 atau 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu mempersiapkan generasi muda yang baik, berkualitas, ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan saat ini. Dikatakan oleh Gus Ipul, pemerintah sangat concern dengan hal ini. Presiden Prabowo Subianto telah melahirkan sejumlah program-program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Ini kebanyakan juga menyasar anak-anak. Kita tahu ada makan bergizi gratis gitu ya untuk anak-anak, lalu kemudian sekolah rakyat ini untuk anak usia sekolah, mempersiapkan gizi mereka, kualitas gizi mereka, dan juga mempersiapkan pendidikan mereka sehingga nanti bisa memberikan kehidupan yang lebih baik pada mereka. Apalagi misalnya sekolah rakyat, karena memang kita saat ini berada di sekolah rakyat Handayani ya,
ya. Sekolah rakyat ini kan menyasar anak-anak yang miskin dan juga miskin ekstrim begitu, yang berada di desil 1 dan desil 2. Nah, ini adalah bagian dari upaya pemerintah bagaimana meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui anak-anak ini dengan memberikan pendidikan yang baik, memberikan gizi yang baik. Dan yang pasti juga lewat acara ini seperti yang disampaikan oleh Gus Ipul, pemerintah juga tentunya bekerja dengan stakeholder terkait baik itu LSM dan juga media seperti Metro TV untuk menghadirkan sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak. Dan hari ini yang kita hadirkan di sini selain perayaan Hari Anak yang bisa diikuti begitu ya dengan semarak oleh anak-anak yang ada di sini, tentunya juga kita menghadirkan permainan-permainan lalu kemudian dongeng-dongeng yang bisa disaksikan di belakang saya ini adalah mengembalikan anak ke dunia nyata begitu, sehingga gadget menjadi alat untuk membantu mereka tumbuh misalnya dengan pembelajaran begitu. Tetapi yang harus diingat juga anak-anak ini harus dikembalikan ke dunia nyata untuk tempat mereka belajar dan juga tempat mereka bermain. Itu yang menjadi pesan utama begitu yang disampaikan dalam peringatan Hari Anak ini. Dan selain itu juga nanti tentu akan ada sosialisasi terkait dengan peraturan pemerintah yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan tata kelola penyelenggaraan salur elektronik atau PP Tunas begitu dalam perlindungan anak. Tentunya nanti akan disosialisasikan juga bagaimana memberikan atau menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak. Jangan sampai ada cyberbullying di sana, lalu kemudian juga jangan sampai anak-anak ini kecanduan dengan perangkat teknologi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Kalau berlebihan juga tentu ada dampak negatifnya. Ini nanti yang akan ditekankan begitu ya, dan akan disampaikan oleh para pembicara yang nanti akan hadir dalam acara peringatan Hari Anak dengan tema Anak Digital Anak Hebat ini. Nanti kami akan update lagi untuk Anda perkembangan jalannya acara hari ini, termasuk juga kita akan lihat nanti materi-materi menarik yang nanti akan disampaikan oleh para pembicara dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 ini. Untuk sementara kembali ke studio Valerie. Oke Adi, terima kasih ya karena sudah memberikan laporan terkini dari Sekolah Rakyat Sentra Handayani Jakarta. Dan ternyata Valerie di sana seru banget. Itu semuanya antusias ya menyelenggarakan atau memperingati ya Hari Anak Nasional. Iya, dihadiri tadi ratusan anak-anak dan memang kan digelar di Sekolah Rakyat ya, bertepatan juga Sekolah Rakyat yang baru-baru ini diluncurkan. Momennya ini pas banget, dan tadi juga ada Menteri Sosial hadir, Menkom Digi juga semuanya mau hadir. Terus tadi tuh yang menarik pertunjukan dongeng boneka. Ya yang pakai gitu, itu pokoknya menceritakan gimana sebenarnya Indonesia itu luar biasa, mulai dari anak-anak sampai perempuan berkebaya, semuanya full of philosophical. Iya, pastinya banyak hal yang bisa dipelajari ya dari perayaan Hari Anak Nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.